Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini bersama Ibu Afni kita kembali lagi ke pembelajaran tematik masuk ke muatan pembelajaran IPA. Tema 1 subtema 2. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Sudah siap belajar semuanya? Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita di kemudian hari. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Dimulai dari slide yang pertama. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua macam. Apa saja? Sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita cek ya. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif ini sama persis dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak melibatkan sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan satu persatu ya. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Perkembangbiakan terjadi karena adanya proses peleburan antara sel kelamin jantan atau yang dikenal dengan istilah sperma dengan sel kelamin betina atau yang disebut dengan ovum. Contoh-contoh perkembangbiakan generatif. 1. Ovipar adalah bertelur. Vivipar berkembangbiak dengan cara melahirkan. Ovovivipar berkembangbiak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ya, ini adalah 3 jenis perkembangbiakan generatif pada hewan. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yaitu vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya adalah hewan kucing, tikus, dan gajah. Jadi, hewan-hewan yang ada di sini akan berkembang biak dan akan melahirkan jika sebelumnya terjadi proses pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum ya. Jadi untuk melalui atau untuk memiliki keturunan, hewan-hewan vivipar harus melalui tahap pembuahan dulu atau tahap perkawinan dulu sebelumnya ya. Contohnya ada kucing, tikus, dan gajah. Silahkan kalian cari lagi contoh-contoh lainnya yang ada di sekitar rumah kalian. Ciri-cirinya apa aja sih hewan-hewan vivipar? Yang pertama, yang paling gampang dikenali adalah hewan tersebut memiliki daun telinga. Daun telinganya terlihat jelas. Kedua, rambutnya dipenuhi oleh bulu-bulu halus. Ketiga, memiliki kantung rahim karena hewan vivipar akan mengalami masa mengandung. Jadi rahimnya ini nanti disiapkan untuk hewan vivipar mengandung calon janinnya. Yang terakhir, hewan vivipar memiliki kelenjar susu karena nanti akan menyusui anak-anaknya. Oke, Ibu hanya menyebutkan 5 ciri-ciri vivipar. Silakan kalian cari lagi contoh-contoh lainnya jika ada di internet ya. Silakan tambahkan ke catatan kalian. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Ya, ada ikan paus, kucing, lihat daun telinganya jelas ya. Oke, kemudian kelelawar. Kelelawar ini merupakan hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif di malam hari. Kelelawar merupakan spesies mamalia yang bisa terbang. Ya, ini termasuk hewan yang melahirkan ya nak ya. Dan terakhir adalah gajah. Ya, gajah itu salah satu contoh hewan vivipar yang cukup besar, yang sudah kalian tahu pastinya. Sekarang kita masuk ke ovipar. Ya,
hewan ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah proses perkembangbiakan secara bertelur. Proses ini terjadi pada hewan seperti ayam, ikan, dan bebek. Tentunya ovipar ini juga melibatkan proses pembuahan terlebih dahulu. Ya, ciri-cirinya yang pertama, dia bertelur, kemudian tidak memiliki daun telinga atau tidak terlihat daun telinganya. Ketiga, tidak menyusui sehingga dia tidak mempunyai kelenjar susu. Keempat, tidak mengandung karena tidak memiliki rahim. Jadi, ciri khususnya ada 4. Mungkin bisa lagi ada hewan ovipar itu dia tidak mengandung, tapi dia mengalami masa mengeram. Ada beberapa hewan ovipar yang mengalami masa pengeraman. Ya. Pembuahan pada ovipar dibagi menjadi 2 macam. Ada pembuahan internal, ada eksternal. Internal yaitu proses pembuahan antara sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh induknya. Dalam hal ini adalah tubuh induk betina seperti hewan ayam, bebek, dan burung. Pembuahan eksternal yaitu proses pembuahan antara sel sperma dan sel telur terjadi di luar tubuh induknya seperti katak dan beberapa jenis ikan. Artinya, sel sperma dan sel telur bertemu di luar tubuh induk. Ya, jadi pembuahannya terjadinya di luar tubuh induknya. Ya, beda dengan internal. Kalau internal itu di dalam tubuh induknya. Ya, jadi pembuahan ovipar itu dibagi menjadi 2, ada yang internal, ada yang eksternal. Ini contoh-contoh hewannya, ada ayam, penyu, burung. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke ovovivipar. Ada yang kenal hewan ini? Ya, ini adalah contoh hewan ovovivipar, kuda laut. Betul, ini adalah hewan kuda laut. Kita simak ya penjelasannya. Perkembangbiakan ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi dua-duanya. Pada perkembangbiakan ini, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induknya. Calon embrio mendapat makanan bukan dari plasenta induknya, melainkan dari cadangan makanan yang terdapat di telurnya. Jadi nanti ketika cadangan makanan yang sudah habis, telur itu akan menetas di dalam tubuh induknya, dan ketika sudah siap dan tubuhnya sudah siap untuk dikeluarkan, maka sang induk akan mengeluarkan janin tersebut dengan seperti proses melahirkan. Seperti itu ya. Ada beberapa jenis hewan yang oviparnya seperti itu bentuknya. Atau ada juga yang mengeluarkan telurnya dulu, tapi di dalam telurnya itu sudah berbentuk janin. Gitu ya, Nak ya. Ya, ini ada beberapa contoh hewan ovovivipar. Ada yang tahu ini hewan apa? Ya, ini adalah hewan contoh hewan salamander. Ya, ini adalah salah satu contoh hewan amfibi. Dia bisa hidup di darat maupun bisa hidup di air. Salamander. Kemudian ada platypus. Platypus ini adalah hewan bertelur dan melahirkan. Uniknya platypus adalah dia bertelur tapi dia bisa menyusui anaknya. Ini salah satu keunikan hewan platypus. Selain ovovivipar, dia pun bisa menyusui. Ya, jadi hewan yang bertelur tapi menyusui induknya. Ya, beberapa jenis ular juga termasuk ovovivipar. Kemudian ikan pari juga termasuk ovovivipar. Yang terakhir adalah kadal. Ya, beberapa jenis reptil memang ada yang berkembang biak secara ovovivipar. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Di sini ada 3 jenis contoh perkembangbiakan ya. Di sini ada contoh perkembangbiakan. Di sini contoh-contohnya ada hidra, planaria, dan amuba. Ini adalah contoh hewannya. Ya, hewan bersel satunya. Ya, ada hidra, ada planaria, ada amuba. Bagaimana ketiga hewan kelas rendah ini berkembang biak? Kita bahas ya bersama-sama. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan atau yang disebut peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini tidak ada. Perkembangbiakan vegetatif banyak dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contoh perkembangbiakan vegetatif pada hewan. 1. Membelah diri.
yaitu perkembangbiakan ini terjadi pada hewan bersel satu seperti amuba, protozoa, paramecium, dan virus. Kedua, bertunas, yaitu tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Contohnya ada Hydra, Porifera, dan Coleopterata. Ketiga, fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuh sendiri atau pemutusan bagian tubuh. Contoh hewan fragmentasi adalah planaria atau yang dikenal dengan cacing pipih. Ya, di sini ada beberapa contohnya. Nah, ini adalah contoh hidra. Ini adalah contoh tunasnya. Nanti ketika tunas ini sudah cukup kuat untuk lepas dari induknya, maka dia akan lepas dengan sendirinya. Ya, ini adalah contoh amuba. Ya, contoh amuba nanti dia akan membelah diri dia menjadi 2 atau 3 bagian. Ini adalah contoh hewan tingkat rendah karena hanya bersel satu. Amuba ya, diingetin ya. Berikutnya ini lagi contoh hidra. Ini adalah contoh tunasnya yang masih kecil. Nanti lama-lama dia akan membesar seperti ini. Jika sudah cukup usianya, maka tunas-tunas hidra ini akan lepas dengan sendirinya. Ya, yang terakhir adalah contoh cacing planaria. Dia melakukan perkembangbiakan secara fragmentasi atau membelah diri. Jika bagian kepalanya yang terbelah, maka dia akan tumbuh bagian bawahnya. Jika bagian tengah, maka dia akan tumbuh bagian atas dan bawah. Dan jika bagian bawah, dia akan tumbuh bagian atasnya dan bagian ekornya. Ya, seperti itu ya, Nah ya. Ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif pada hewan hanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Ya, demikianlah materi singkat yang bisa Ibu jelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.